Halo bosku, assalamualaikum, shalom, ciu, yahubu, om, swastiastu. Kembali lagi kita di channel yang 123 peternak ayam skala rumahan kita sobat-sobatku ya. Ini saya mau menjawab dulu pertanyaan sobatku itu ya, masalah yang disebut namanya, dia katanya masih pemula ya, masih pemula. Dia pengen ada pertanyaan ya. Saya bang mau mulai ternak katanya. Terus bentar dulu kebenaran bosku ya, itu jadi itu ya, kebenaran bentar ya, aku matikan dulu ya. Oke udah sobatku, lanjut sobatku ya. Katanya dia itu baru mau mulai ternak. Dia itu katanya mau milih bagusan mana, kandang postal apa sistem baterai katanya ke saya. Atau semi umbaran kata dia ke saya. Kan itu ada 3 pilihan dikasih pertanyaan ke saya. Kalau saya bang ya, sistem baterai sudah pernah ya, sama sistem yang namanya postal seperti yang sekarang ini saya udah pernah ya. Pertama-tama itu ya sobatku ya, kalau kamu memilih yang namanya ketiga metode kandang itu semuanya bagus ya, semuanya bagus. Tapi begini sobatku ya, kalau kita peternak pemula yang disebut namanya itu kandang sistem baterai, itu gede anggarannya itu sobatku ya, beli kayu kan, beli kayu, beli ini, itu gede. Terkecuali kamu itu misalnya itu mau beli pakai bambu, itu enggak ya, pakai bambu boleh, dia irit ya kan. Tetapi ada kelebihan dan kekurangannya nih sobatku ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu sobatku, satu bisa mengirit tempat ya, bisa mengirit tempat. Yang kedua di lahan sempit itu sanggup ya, di lahan sempit bisa menampung jumlah kapasitas banyak ya. Terus kekurangannya kalau pengalaman saya itu sobatku, kebetulan ini dulu ya. Ini kan punya kita ini 7 kali 21 ini. Dulu ini sobatku, seperti ini bertingkat ya, kiri kanan. Tapi pengalaman saya itu dulu maaf ya, soalnya kita itu kan udah tetangga sama rumah semua ya, rumah semua. Jadi lalat banyak sobatku ya, lalat banyak, gas amonia tinggi ya. Jadi kita menjaga itu. Yang kedua saat itu problem banyak ya, problem banyak. Terus ayamnya itu kusam-kusam kulitnya, apanya bulunya itu bulunya kurang berminyak lah ya kan, seperti ini kan berminyak nih ya kan, tuh kan dia bulunya dia itu berminyak nih seperti si kayak ini tuh kan. Jadi dia sama jenggernya itu merah-merah, dia jenggernya itulah. Saya maaf kata 1000 kali minta maaf, saya paling nggak suka yang namanya itu lalat ya, lalat saya nggak suka. Terus bau seperti ini, satu contoh ya, ini kopi nih sobatku ya, ini ada kelihatan kopi ya nih ya. Kalau siang-siang pun nanti ini ya, misalnya siang-siang pun ini kubuka seperti ini, nggak bakal ada lalat di kandang kita sobatku. Aku minum dulu ya, biarin aja dulu kebuka ya sambil ngobrol-ngobrol kita. Tapi memang udah malam ini, tapi yang namanya kandang ayam kan mau malam juga kan ada lalat ya kan. Tes dulu nanti di sini. Tapi siang-siang juga lihat aja lah sobatku, kandang kita jarang ada lalat ya, jarang ada lalat. Ciri-ciri daripada kandang yang sehat itu sobatku, satu, tidak ada gas amonia, terus lalat ya. Itu pertanda bahwa kandang itu sehat ya. Setidaknya kalau kandang kita itu sehat ya, 90% ayam kita sehat ya. 95 bukan 90, 95% ayam kita sehat. Itulah metodenya. Dari situlah yang utama kandang sama ayam. Seperti itu. Kalau dibilang ayamnya sehat-sehat tapi dia bau atau misalnya gas amonia tinggi, itu bohong itu sobat ya, bohong. Yang pertama itu kandang, satu contoh ya. Kita fakta-fakta aja semua video kita langsung ambil contoh kehidupan sehari-hari aja. Ibaratnya kita kalau lingkungan kita musim hujan ya, ini fakta ini sobatku. Saya nggak mau berbohong-bohong atau berandai-andai, saya nggak mau. Satu contoh seperti ini ya. Kalau musim hujan ya kan, di lingkungan kita penyakit apa yang timbul kepada manusia ya, penyakit apa? Satu yang namanya itu BDB ya, demam berdarah ya kan. Terus sakit-sakit perut, itu gara-gara apa? Lingkungan kita itu kotor ya kan, lingkungan kita itu kotor gara-gara hujan. Apa itu? Jentik nyamuk ya kan, seperti itu, jentik nyamuk. Makanya manusia itu banyak penyakitan seperti itu. Kalau musim kemarau jarang ada BDB ya kan. Di kandang juga seperti itu. Kalau yang namanya gas amonia minim, lalat minim, 95% ayammu sehat. Nah, itulah triknya. Jadi kita cerita itu fakta-fakta aja. Itu kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari dan kita terapkan di kandang kita ini, ya kan? Kita terapkan di kandang kita ini. Terus saat itu sobatku, saya tidak mau ya
Langsung saya bongkar. Dulu itu bongkar ada berjalan sekitar 6 bulan apa setengah tahun lah itu, jujur ya. 6 bulan apa setengah tahun. Langsung saya bongkar. Masih ada sisi apa di kandang kita, kandang postal, kandang baterai kita itu ya, itu ya. Itu yang udah sering kita videoin itu ya. Itu skala kecil ya, bukan skala kecil sih, 1 meter gedenya itu, tapi tidak saya pakai. Kenapa? Saya tidak mau gas amonia. Itu aja gas amonia tinggi sobatku. Gas amonia tinggi. Kalian lihat itu video kita, yang mengikuti video kita pasti tahu itu. Anti saya banyak situ kotoran, langsung saya sapu, langsung saya tabur sekam. Seperti itu, memang bau itu. Kalau ini nggak bau, ini nggak bau. Terus kebersihan kita itu jarang, ya jarang. Ya seperti ini kan tuh. Nih. Seperti ini, ya kan? Dia ini nggak bau, kan kita semprot. Ini dari tadi kan lalat nggak ada ini. Ini kan jelas nih kan. Kita tunggu aja sampai besok pun kita tunggu sambil ngobrol-ngobrol kita ya kan. Jadi buat abang yang satu itu yang kemarin itu, mending aja sistem yang namanya postal aja bang. Aman nanti abang ya. Terus yang namanya ayam itu wajib itu yang disebut namanya mandi ya. Maaf kata mandi ya, namanya makhluk hidup kan, hewan lah. Itu dia senang itu yang namanya itu mandi pasir ya kan, mandi sekam. Itu ayam itu wajib itu mandi. Kalau nggak mandi dia lihatlah bulunya itu kusam. Kamu jual pun itu ke pasar ya, kurang selera lah orang ya, maaf katanya kurang selera. Kita itu kan namanya itu berdagang, kita itu berdagang sobatku. Jadi kita kan menarik perhatian pembeli seperti itu. Kalau ayam kita bagus, harga sesuai, ya kita kan lebih cepat gitulah, lebih cepat. Jadi seperti itulah. Kalau pengalaman saya sampai saat ini ya, saya nyaman di kandang sistem yang namanya itu sistem postal seperti ini ya. Ini kan 1,5 ya kan. Terus ini 2,25 ini sobatku. Dia sampai ke sana ada yang 2,5, beda-beda ya, beda-beda bentuknya ini. Seperti itu. Ayam sehat-sehat, kalaupun ada problem paling 5%, coba. 5%, padahal ini banyak ini sobatku. Ini mungkin ayam kita ini ada sekitar 250 lebih ya, ada 250 lebih. Sama-sama yang seperti ini ya, sama seperti ada 250 lebih. Tapi kita nyaman di sini, nyaman ya, jujur nyaman. Entok juga ada. Ini ku tunjukin entok. Udah sering itu videonya itu ya. Nih kan? Kemana sih mau entok si kehet? Nih, itu ya, itu banyak entok. Banyak entok lah di sini. Tapi lihat nih. Lalat nggak ada, nyaman lah kita, saya bilang. Buktinya saya itu di sini tuh tetangga saya, ini tetangga langsung, tetangga sama udah rame di sini, nggak ada yang komplain. Itulah buktinya. Jadi buat apa lah kita itu ternak kalau tidak nyaman seperti itu kan? Buat apa? Buat saya sobat-sobatku begini ya, biarlah dia tipis-tipis ya, biar tipis-tipis setipisnya kumis ya. Tapi saya nyaman seperti itu. Misalnya saya mau makan di sini nyaman. Atau duduk seperti ini kan saya nyaman seperti itu. Jadi buat sobat-sobatku yang masih pemula ya, mending aja ayam sedikit sesuai jumlah kapasitas ya. Jumlah kapasitas misalnya kandangmu itu cuman, tanah kosongmu itu cuman 5 kali 5 lah. Kalau 5 kali 5 udah cukup 2 petak ya kan, cukup 2 petak. Yang penting kamu nyaman, itu aja lah. Isi misalnya dia 20 ekor, 10 kan udah beres. Sedikit dia, yang penting kamu terhibur, ada hasilnya sedikit ya syukurin ya kan. Mending seperti itu. Mau kemana kau? Mau kemana? Masuk seperti inilah sobatku ya. Di Bandung itu sekarang hujan ya, musim hujan. Satu hari ini mutlak nggak ada matahari. Bayangkan satu hari ini, hari Kamis ya, hari Kamis. Itu buktinya hari Kamis ya, ini ya tuh. Itu semua kandang kita. Kalau awal Kamis itu kan air minumnya kan dia jamu ya, itu kelihatan ya tuh ya, semua jamu. Bukan gara-gara musim hujan makanya jamu, bukan, memang jawalnya itu di kita hari Kamis itu jamu seperti itu ya. Ini tadi kita memakai yang namanya vitamin kita itu semangka ya. Kita banyak dapat semangka. Pagi kita pakai semangka, malam kita pakai semangka. Itu aja, pakai aja buah-buahan seperti ini, segar-segar kok. Ini bocor kepalanya ini. Yang ini bocor kepalanya, tapi sembuh nih. Coba tunggu datang dia ke sini lagi ya, nanti ku video nih ya, biar kalian percaya. Bocor kepalanya. Nggak tahu saya gara-gara apa. Tapi dia sembuh nih. Kelihatan nggak nih? Itu dia sembuh. Itu gara-gara apa? Tahu nggak? Ya, masih ada di sana, di ujung sana ya. Itu lehernya itu sobek.
Mungkin dia makan atau gimana ya, makan datang lewat ditarik seperti itu, jadi sobek, sembuh dia. Di sini tuh sering itu yang luka yang apa, sembuh dia gara-gara apa? Makanya jamu kita itu sobatku ya, ikutin aja itu jamunya. Itu sudah kita pakai bertahun-tahun ya. Itu jos itu, yang luka-luka yang nanti sembuh sendiri ya. Itu ilmu adalah asli yang pemberian orang, akan itu saya bagikan ya, ya. Jujur. Itu mah jos, itu jos untuk kekebalan tubuh, jos. Itu sudah kupakai bertahun-tahun ya. Ini kandang kita ini udah mau jalan 6 tahun ya, udah 5 tahun lebih ini. Sampai saat ini ya, jujur ya, saya masih nyaman di kandang ini. Soalnya kenapa? Jarang ada problem ya. Kalaupun ada problem itu paling 5% ya, 5%. Udah minim lah itu sobatku ya, 5%. Itu pun jarang lah, jarang. Jadi buat sobat-sobatku yang tadi bertanya itu ya, mending aja lah bang, mulai dia dari skala kecil ya, skala kecil. Postal aja lah pakai bang. Benar, cobalah lihat peternak-peternak yang skala besar itu, peternak rumahan skala besar ya, rumahan ya, tapi dia skala besar. Itu kebanyakan dia itu yang memakai yang namanya itu sistem postal ya, postal. Soalnya kenapa? Mungkin udah dibedain dia antara yang namanya baterai sama postal. Memang kita lebih nyaman dia di postal seperti itu ya, nyaman kita di postal. Terus kebersihannya gampang, problem dia minim seperti itu. Satu contoh ya sobatku ya, lihatlah peternak yang lain. Satu contoh ya, maaf kata ya, peternak muda ya, kan ada YouTube-nya itu kan, peternak muda sering itu muncul di dunia persilangan ya, dunia persilatan ya, apa, dunia persilangan ayam ya, itulah yang Pak Anggoro ya, Pak Anggoro. Lihatlah itu dulu, maaf kata ya, dulu itu 5 tahun yang lalu itu sudah ku ikutin channelnya itu ya, dulu udah lama sekali lah. Itu dulu masih ingat saya itu Bapak Haji itu yang dulu yang bikin video menyemprot terus perawatan dulu ya. Tetapi maaf ya, maaf buat peternak muda kalaupun dia menonton ini, saya keluar dulu dari situ ya. Coba nanti bedain antara metode kita sama peternak muda ya. Cobalah perhatikan metode kita dari peternak, beda semua ya, banyak beda ya. Itu dulu saya ikutin, tapi saya keluar dari subreknya. Kenapa? Lihat kalian lah videonya itu, maaf ya, maaf, ini fakta ya. Saya keluar kenapa? Dulu itu kuikutin pertama. Dari situlah saya belajar yang namanya kandang postal dulu, kandang baterai dulu. Habis banyak uang saya kebuang. Pertama dibikinnya postal, kandang baterai bertingkat, kuikutin ya. Banyak lalat sobatku, banyak lalat. Wah, hancurlah. Nggak suka saya. Habis itu dia mengganti yang namanya kandang lagi. Makanya itu dulu peternak muda itu ada berapa kali ganti kandang itu. Disitulah saya keluar. Nggak benar ini. Gimana ini? Udah diikuti channelnya. Berbagi ilmunya nggak jelas seperti itu kan. Ada 5 kali itu. Ada 4. Ada 5 kali lah dia ganti kandang. Ingat saya. Si peternak muda ya. Dulu masih Pak Haji tuh. Dulu ya sering kutonton dia dulu. Masih bapak itu yang sering dulu apanya ayam itu. Itu bapak yang Pak Haji itu yang tua-tua itu jos ilmunya itu ya, jos ya, menurut saya ya. Ya menurut kalian tuh gimana terserah, tapi menurut saya memang bagus. Cuman kurang poles sedikit lagi ya, kurang poles artinya belum matang, mungkin belum matang. Misalnya dari segi kandang, dari segi apa-apa, makanya dia merombak. Itu sebenarnya itu salah sobatku ya, salah. Seperti saya ya bikin video kayak saya masih baru ya, masih jalan 4 bulan ya, saya masih jalan 4 bulan. Padahal saya ternak itu kan udah lama sobatku ya, tapi baru saya bikin video. Kenapa? Begini sobatku, kalaupun nanti yang ada yang mengikuti channel saya ya, kalau ada yang mengikuti, seperti inilah nanti sampai saya modar ya, atau sampai berapa lama pun umur saya ya, dikasih yang maha kuasa. Ya memang seperti inilah model kandang saya, nggak saya robah-robah. Soalnya kenapa? Kasihan yang mengikuti channel saya seperti itu. Nanti kan kurombak lagi. Kasihan yang mengikuti channel saya. Kan kasihan kan? Saya tidak mau ya. Nanti pun kandang pembesaran kita ya di atas ya, belum beres itu. Kandang pembesaran kita belum beres. Seperti ini, ukurannya lebih saya besarkan lagi seperti itu. Jadi nanti kalau mengikuti channel kita dari awal pelan-pelan, dari sini, uangnya itu tidak terbuang-buang dia, tidak terbuang-buang. Kalau saya dulu terbuang-buang uang saya. Artinya apa? Ram seperti ini sobatku ya. Ram seperti ini ya. Seingat saya itu ada 4 juta. Lebih 4 juta.
saya beli. Kebuang, kan udah sempat dipotong-potongin kan. Kalau sistem apa itu kan dipotong-potongin dia. Kebuang. Mau aku tunjukin masih banyak sisanya dulu. Benar saya, kebuang banyak. Ini terpaksa saya beli lagi nih. Apa? Ini yang baru lagi kan? Ini kalau nggak salah sekitar 7 juta. Ya nggak bohong saya. Ini ram-ram kawat ini dulu saya belanja itu sekitar 7 juta. Ini nggak bohong saya. Berarti 4 juta lebih duit saya kebuang. Iya kan? Kan kasihan yang mengikuti channelnya kan seperti itu. Saya nggak mau. Soalnya kenapa? Saya tahu cari uang itu susah, iya kan? Saya tahu cari uang itu susah dia sobatku. Jadi yang mengikuti channel kita seperti ini dari awal sampai modar pun, ya sampai modar, ya memang seperti ini kandang saya nanti. Saya pertanggungjawabkan itu. Seperti ini kandang saya terus. Ya sobat-sobatku ya. Jadi maaf peternak muda itu dulu sudah pernah, sekarang saya keluar ya, saya keluar ilmu. Mulai dari situlah dulu saya itu belajar. Saya tidak mau belajar dari orang ya. Saya belajar di kandang. Apa seperti ini. Jadi setelah menurut saya itu ilmu itu sudah matang ya. Sudah matang. Saya sudah siap membagikannya. Seperti itu. Makanya saya bikin YouTube itu termasuk masih baru. Ya masih baru. Saya siap ya. Saya siap mempertanggungjawabkan semua video-video saya. Misalnya dari vitamin buah-buahan. Dari jamu. Dari persilangan sederhana. Ya. Saya mempertanggungjawabkan itu ya. Mau di alam nyata maupun di alam gaib, saya berani mempertanggungjawabkan itu. Soalnya kenapa? Saya tidak mau membohongin sobat-sobatku. Saya nggak mau. Banyak dosa saya nanti. Iya kan? Seperti itu. Ini tadi yang ada luka itu sobatku ya. Aku buka dulu sebentar ya. Ini yang udah nggak usah aku buka ya. Apa nanti berisik lagi orang-orang ini si kehet ini ya. Ini ya. Ini udah habis lagi pakannya, masih baru udah habis pakannya. Aduh kacau, nanti kita tambahin lagi lah, kasihan ya. Jadi seperti itu. Ini itu yang luka itu kelihatan nggak itu ini yang ini lihat nih yang ini sobatku ya, tangan saya lihat nih kelihatan ya, tuh nih tuh kan luka. Oke, hancurkan tapi nggak apa-apa itu. Lihat nanti kupidion sering itu sembuh itu. Gara-gara apa? Tadi mungkin itu ditarik, kasihan, kadang kasihan lihatnya nih, kasihan ya kan? Saya kalau lihat ayam yang sakit itu sobatku langsung kasihan, saya nggak tahu kenapa, langsung kasihan gitu. Mending potong lah gitu. Ya mungkin besok kita potong aja dia tuh gimana? Ya besok lah ya, daripada kasihan dia kan. Jadi seperti itulah sobatku ya, seperti itu. Mending kamu postal aja seperti saya itu, biarpun sedikit-sedikit kamu itu nyaman ya, biarpun sedikit-sedikit kamu nyaman, seperti itu. Ya sobat-sobatku ya. Ini sudah malam, sudah menunjukkan jam berapa ini sobatku. Saya mau menjawab sebentar video sobatku itu. Ini ya, jam 11 ya. Itu sudah jam 11 sobatku. Tadi saya pulang kerja. Udah kemalaman ya ke sini ya. Tapi ya buat saya ternak itu saya nikmatin. Kalau masalah hasil sobatku ya, masalah hasil cukuplah Yang Maha Kuasa yang tahu ya. Saya tidak pernah memikirkan yang namanya keuntungan. Soalnya prinsip saya itu kalau ku kerjakan apapun yang ku kerjakan, hasil tidak akan pernah berkhianat ya. Itulah intinya ya. Kerjakan aja seikhlas hatimu sobatku. Kuncinya itu apa? Kita tetap semangat, apapun yang kita kerjakan selalu berdoa. Itu adalah kuncinya ya. Kalau masalah hasil, ingatlah sobatku, tidak pernah mengkhianati. Itulah. Kalau masalah yang tadi ku jawab itu sobatku, masalah kandang itu udah jelas ya sobatku ya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada tutur kata yang salah tolong dimaafin. Assalamualaikum, shalom, ciu, yahubu, om, swastiastu. Makasih ya sobatku ya.